Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ittaqu Channel. Malaikat Israil adalah malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa manusia dan merupakan salah satu dari 4 malaikat utama selain Jibril, Mikail, dan Israfil dalam ajaran Islam. Nama Israil tidak pernah disebut dalam Al-Quran. Namun demikian, begitu ia selalu disebut sebagai Malakutil Maut atau malaikat maut, yang oleh sebagian ulama diidentikan sebagai Israil. Malaikat Israil diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang serupa dengan malaikat Israfil, baik dari segi wajahnya, ukurannya, kekuatannya, lisannya, dan juga sayapnya. Semuanya itu sama persis, tidak kurang dan tidak juga lebih. Dalam kitab As-Suluk menerangkan bahwa malaikat Israil atau malaikat pencabut nyawa mempunyai ranjang di langit yang ke-7, sedang dalam riwayat lain mengatakan di langit yang ke-6. Digambarkan bahwasanya malaikat Israil itu mempunyai 4 wajah. 1 wajah di muka, 1 wajah di kepala, 1 di punggung, dan 1 lagi di telapak kakinya. Dia mengambil nyawa para nabi dari wajah kepalanya, nyawa orang mukmin dengan wajah mukanya, nyawa orang kafir dengan wajah punggung, sedangkan nyawa seluruh jin dengan wajah tapak kakinya. Dari kepala hingga kedua telapak kakinya berbulu za'faron, dan di setiap bulu ada 1 juta muka. Di setiap 1 juta muka mempunyai 1 juta mata, dan 1 juta mulut, juga 1 juta tangan. Ia memiliki 4.000 sayap dan 70.000 kaki. Seluruh tubuhnya dipenuhi mata dan mulut. Tiada satu makhluk pun yang terlepas daripada pengawasan dan kekuasaan tubuhnya. Jumlah wajah, mata, tangan, dan telinganya sesuai dengan jumlah para manusia. Salah satu kakinya di langit ke-7, dan salah satunya lagi di jembatan yang memisahkan antara surga dan neraka. Setiap mulut ada 1 juta lidah. Setiap lidah boleh berbicara 1 juta bahasa. Jika seluruh air di lautan dan sungai di dunia disiramkan di atas kepalanya, niscaya tidak setitik pun akan jatuh melimpah. Tiada satu makhluk pun yang terlepas daripada pengawasan dan juga kekuasaan tubuhnya. Dalam suatu hadis disebutkan, ketika Allah menciptakan malaikat maut atau malaikat Israil, maka beberapa makhluk ditutupi dengan 1 juta hijab, sedangkan besarnya hijab itu melebihi besarnya beberapa langit dan bumi. Malaikat maut diikat dengan 70.000 rantai. Setiap rantai panjangnya kira-kira perjalanan 1000 tahun. Sedangkan malaikat yang lain tidak bisa mendekati malaikat maut, karena mereka tidak mengetahui tempatnya, tidak mendengar suaranya, tidak pula bisa melihat keadaannya, juga tidak mengetahui kemana waktu ia pergi. Malaikat Israil tidak mengetahui kapan tiap-tiap makhluk akan mati. Sampai ada daun dari pohon Sidratul Muntaha yang terletak di bawah arsy gugur. Pada daun itu tertulis makhluk yang akan dicabut nyawanya. Lalu dia akan mencabut nyawa makhluk tersebut tepat setelah 40 hari. Jumlah daun di pohon tersebut sama banyaknya dengan bilangan makhluk yang Allah ciptakan. Kemudian akan jatuh 2 titisan dari arah arsy pada daun tersebut. Titisan itu berwarna hijau dan juga putih. Warna hijau menandakan bahwa si mayit akan mendapatkan keburukan, sementara putih menggambarkan dia akan mendapat kebahagiaan. Untuk mengetahui di manakah tempat makhluk akan mati, Allah telah menciptakan malaikat arham yang diperintahkan untuk memasuki sperma yang berada dalam rahim ibu dengan debu bumi yang akan diketahui di mana ia akan mati, dan disitulah kelak ia pasti akan menemui ajalnya.
Dijelaskan bahwa malaikat maut menempatkan salah satu telapak tangannya di bawah bumi ketujuh dan telapak tangannya yang lain di atas langit ketujuh. Maka dengan begitu dia dapat mengambil ruh-ruh penghuni langit dan juga bumi, dan tidak tersisa di bumi kecuali iblis yang dilaknati Allah, dan juga tidak ada yang tersisa di langit kecuali Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, dan 4 malaikat hamlatul arsh, karena mereka adalah makhluk yang dikecualikan oleh Allah. Ketika Allah menciptakan kematian atau al-maut, kemudian menyerahkan kepada malaikat Izrail, maka berkatalah malaikat Izrail, "Ya Allah, wahai Tuhanku, apakah al-maut itu?" Maka Allah menyingkap rahasia al-maut itu dan memerintah seluruh malaikat menyaksikannya. Setelah seluruh malaikat menyaksikan al-maut, maka tersungkurlah semuanya dalam keadaan pingsan selama 1000 tahun. Setelah para malaikat sadar kembali, barulah mereka bertanya, "Wahai Tuhan kami, adakah makhluk yang lebih besar dari ini?" Kemudian Allah berfirman, "Akulah yang menciptakannya, dan akulah yang lebih agung daripadanya." Seluruh makhluk akan merasakan al-maut itu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Izrail untuk mengambil al-maut, karena Allah telah menyerahkan kepadanya. Namun malaikat Izrail khawatir jika dirinya tidak berdaya untuk mengambilnya, sedangkan al-maut lebih agung atau lebih besar daripadanya. Kemudian Allah memberikannya kekuatan sehingga al-maut itu menetap pada tangan malaikat Izrail. Disebutkan pula, setelah seluruh makhluk hidup sudah dicabut nyawanya pada hari kiamat kelak, dan yang tersisa tinggal malaikat Izrail, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyuruhnya untuk mencabut nyawanya sendiri demi melihat dahsyatnya sakaratul maut yang sedang terjadi terhadap dirinya. Beliau mengatakan, "Ya Allah, seandainya saya tahu ternyata pedih sekali sakaratul maut ini, niscaya saya tidak akan tega untuk mencabut nyawa seorang mukmin." Malaikat Izrail diberi kemampuan yang sangat luar biasa oleh Allah, hingga barat dan timur dapat dijangkau dengan mudah olehnya, selayaknya seorang yang tengah menghadap meja makan yang dipenuhi dengan berbagai makanan yang siap untuk disantap. Malaikat Izrail juga sanggup membolak-balikkan dunia, sebagaimana kemampuan seorang sanggup membolak-balikkan tangannya dengan sangat mudah. Ketika malaikat Izrail menjalankan tugasnya mencabut nyawa makhluk-makhluk dunia, ia akan turun ke dunia bersama-sama dengan 2 kumpulan malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Sedangkan untuk mengetahui di mana seorang akan menemui ajalnya itu merupakan tugas dari malaikat arham. Walau bagaimanapun, Izrail bersama Jibril, Israfil dan Mikail pernah ditugaskan ketika Allah menciptakan Nabi Adam. Izrail juga adalah antara malaikat yang sering turun ke bumi untuk bertemu dengan para nabi. Di antaranya ialah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Idris alaihissalam. Sakratul maut dan kematian seorang mukmin. Sesungguhnya seorang hamba mukmin apabila hendak meninggalkan dunia menuju akhirat, turun kepadanya para malaikat rahmat dari langit yang berwajah putih, seakan wajah mereka ibarat matahari. Mereka membawa kafan dan parfum dari surga. Mereka duduk di samping calon mayat sejauh mata memandang. Diriwayatkan bahwa para malaikat ini mulai mencabut nyawa dari kaki sampai ke lututnya, kemudian diteruskan oleh para malaikat lainnya sampai ke perut, kemudian diteruskan lagi oleh para malaikat lainnya sampai ke kerongkongan, dan kemudian datanglah malaikat maut duduk di samping kepala calon mayat seraya berkata, "Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan ridha Allah." Maka keluarlah ruhnya dengan lembut seperti air yang menetes dari bibir tempat air. Malaikat maut pun mengambilnya. Setelah malaikat mengambil ruh itu, maka segera dimasukkan dalam kafan yang dari surga dan diberi parfum yang juga dari surga.
Lalu keluarlah dari ruh itu bau yang sangat wangi, seperti halnya bau parfum yang paling wangi di muka bumi ini. Ketika telah keluar ruhnya, maka para malaikat di antara langit dan bumi mensolatinya. Demikian pula semua malaikat yang di langit, dan dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Semua penjaga pintu tersebut berdoa kepada Allah agar ruh tersebut lewat melalui pintunya. Para malaikat membawa ruh itu naik ke langit, dan tiap-tiap melalui rombongan malaikat, mereka selalu bertanya, "Ruh siapa yang wangi ini?" Para malaikat yang membawanya menjawab, "Ini ruhnya Fulan bin Fulan," sambil menyebutkan panggilan-panggilan terbaiknya selama hidup di dunia. Tatkala telah sampai di langit dunia, para malaikat meminta dibukakan pintunya. Malaikat penjaga pintu langit membuka pintu itu. Kemudian semua malaikat yang ada ikut mengiringi ruh itu sampai ke langit berikutnya, hingga akhirnya berakhir di langit yang ketujuh. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tulislah catatan amal hambaku di Illiyin." Tahukah kamu apakah Illiyin? Yaitu kitab yang bertulis untuk mencatat amal orang yang baik. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat ke-19 sampai ke-20. Amalan orang mukmin yang meninggal itu dicatat di Illiyin. Kemudian dikatakan, "Kembalikanlah ia ke bumi, karena aku telah berjanji kepada mereka bahwa aku menciptakan mereka darinya, yaitu tanah, dan mengembalikan mereka kepadanya, serta membangkitkan mereka darinya pula pada waktu yang lain." Roh itu pun dikembalikan ke bumi dan ke jasadnya. Sakratul maut dan kematian kafir. Sesungguhnya seorang hamba yang kafir atau fajir banyak dosa. Apabila hendak meninggalkan dunia menuju akhirat, turun kepadanya para malaikat azab dari langit yang sangat keras, lagi berwajah hitam sambil membawa kain yang kasar dari neraka. Para malaikat itu duduk di samping calon mayit sejauh mata memandang. Diriwayatkan bahwa para malaikat ini mulai mencabut nyawa dari kaki sampai ke lututnya, kemudian diteruskan oleh para malaikat lainnya sampai ke perut, kemudian diteruskan lagi oleh para malaikat lainnya sampai ke kerongkongan. Pada saat itulah datang malaikat maut di samping kepala orang kufur itu, seraya berkata, "Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka dan kebencian dari Allah." Roh itu pun terkejut. Lalu malaikat mencabutnya seperti mencabut alat pemanggang yang banyak cabangnya dari kain yang basah, sehingga terputuslah urat-urat dan juga ototnya. Malaikat itu pun mengambil rohnya dan langsung memasukkannya ke dalam kain kasar dari neraka itu. Kemudian keluar dari ruh itu bau yang sangat busuk, selayaknya bau paling busuk yang pernah ada di muka bumi ini. Para malaikat lalu membawa roh itu naik. Tiadalah melalui rombongan malaikat, melainkan mereka selalu bertanya, "Roh siapakah yang busuk ini?" Para malaikat yang membawanya menjawab, "Ini rohnya Fulan bin Fulan," dengan menyebut panggilan-panggilan buruknya ketika di dunia. Semua malaikat di antara langit dan bumi melaknatinya. Begitu pula semua malaikat yang ada di langit. Ditutuplah untuknya pintu-pintu langit. Masing-masing penjaga pintu berdoa kepada Allah agar roh itu tidak lewat melalui pintunya. Tatkala telah sampai di langit dunia, mereka meminta agar dibukakan pintunya, dan ternyata tidak dibukakan. Kemudian Rasulullah SAW membacakan, "Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum." Quran Surat Al-A'raf ayat ke-40. Lantas Allah berfirman, "Tulislah catatan amalnya di Sijjin, di bumi yang paling bawah." Kemudian dikatakan, "Kembalikan hambaku ke bumi, karena aku telah berjanji bahwa aku menciptakan mereka dari tanah dan mengembalikan mereka kepadanya, serta mengeluarkan mereka darinya pada waktu yang lain."
Lalu rohnya dilemparkan dari langit sehingga terjatuh ke bumi. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat, dan barang siapa menyekutukan Allah, maka seolah-olah ia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Quran Surat Al-Hajj ayat ke-31. Cara malaikat Israel memberi peringatan. Sebagian para nabi berkata kepada malaikat penjemput nyawa, "Tidakkah kau memberikan aba-aba atau peringatan kepada manusia bahwa kau datang sebagai malaikat pencabut nyawa, sehingga mereka akan lebih berhati-hati?" Malaikat maut menjawab, "Demi Allah, aku sudah memberikan aba-aba dan tanda-tandamu yang sangat banyak, berupa penyakit, uban, kurang pendengaran, penglihatan yang mulai tidak jelas, terutama ketika sudah tua. Semua itu adalah peringatan bahwa sebentar lagi aku akan menjemputnya. Apabila setelah datang aba-aba tadi ia tidak segera bertobat dan tidak mempersiapkan bekal yang cukup, maka aku akan serukan kepadanya ketika aku mencabut nyawanya. Bukankah aku telah memberimu banyak aba-aba dan peringatan bahwa aku sebentar lagi akan datang? Ketahuilah, aku adalah peringatan terakhir. Setelah ini tidak akan datang peringatan lainnya." Hadis riwayat Imam Qurtubi. Nabi Ibrahim pernah bertanya kepada malaikat maut yang mempunyai 2 mata di wajahnya dan 2 lagi di tengkuknya, "Wahai malaikat pencabut nyawa, apa yang kau lakukan seandainya ada 2 orang yang meninggal di waktu yang sama? Yang satu berada di ujung timur, sedangkan yang satunya lagi berada di ujung barat, serta di tempat lain tersebar penyakit yang mematikan. Dan apakah 2 makhluk melata itu pun akan mati?" Malaikat penyebut nyawa berkata, "Aku akan memanggil roh-roh tersebut dengan izin Allah, sehingga semuanya berada di antara 2 jariku. Bumi ini aku bentangkan, kemudian aku biarkan seperti sebuah bejana besar, hingga aku bisa mengambil yang mana saja yang ku kehendaki." Hadis riwayat Abu Nuaim. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.